that it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sapna Alifatul Khairi dari kelas 3 Public Relation H, jurusan Ilmu Komunikasi UIN Siska Riau. Di video ini, saya akan membahas mengenai sejarah komunikasi persuasif. Penasaran? Check it out! Apa sih komunikasi persuasif itu? Komunikasi persuasif adalah merupakan jenis komunikasi yang memiliki tujuan untuk memberikan pengaruh kepada komunikan dari komunikator terhadap kepercayaan, sikap, hingga perilaku komunikan, di mana komunikasi ini akan memberikan dampak yang membuat komunikan bertindak sesuai dengan apa yang diminta oleh komunikator. Seperti apa sih sejarah dari komunikasi persuasif itu? Sejarah komunikasi persuasif bisa dikatakan sama dengan sejarah komunikasi, di mana dalam sejarahnya komunikasi telah menggunakan cara dan tujuan dari komunikasi persuasif itu sendiri. Everett M. Rogers tahun 1986 dalam bukunya yang berjudul Communication Technology: The New Media in Society menyebutkan bahwa sejarah komunikasi itu diperkirakan dimulai sejak sekitar 35.000 tahun sebelum Masehi. Ilmu komunikasi itu sendiri melampaui 3 tahap perkembangan, yaitu publistik, jurnalistik, dan retorika, di mana retorika berkembang di Amerika, sedangkan publistik dan jurnalistik berkembang di Eropa, tepatnya di Jerman. Menurut Rogers, sejarah perkembangan komunikasi ini dapat dibagi dalam 4 era perubahan, yaitu era komunikasi tulisan, era komunikasi cetakan, era telekomunikasi, dan era komunikasi interaktif. Di mana era komunikasi tulisan diperkirakan dimulai ketika bangsa Sumeria yang mulai mengenal kemampuan menulis dalam lembaran tanah pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian era komunikasi cetakan pertama kali dimulai sejak penemuan mesin cetak hand press oleh Gutenberg pada tahun 1456. Sementara era telekomunikasi diawali dengan ditemukannya alat telegraf oleh Samuel Morse pada tahun 1844. Dan yang terakhir, era komunikasi interaktif mulai terjadi pada pertengahan abad ke-19, di mana pada saat itu, tepatnya tahun 1946, ditemukannya mainframe komputer ENIAC dengan 18.000 vacuum tubes oleh para ahli dari Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat. Nah, teman-teman, komunikasi persuasif ini dimanfaatkan orang sudah sejak lama, seperti yang dijelaskan oleh Simons tahun 1976, bahwa studi tentang persuasi berasal dari zaman Yunani kuno, di mana pada saat itu persuasi telah digunakan orang untuk berbagai kepentingan, seperti mengadukan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat di ruang pengadilan, menyampaikan pidato dalam upacara-upacara khusus, serta untuk perdebatan mengenai masalah-masalah kebijakan umum. Selanjutnya, kita masuk pada persuasi pada zaman Yunani kuno. Pada zaman ini, kemampuan untuk berbicara dan meyakinkan orang, yaitu pada suatu pengadilan di depan dewan juri, merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh warga masyarakat Syracuse, di mana Syracuse ini merupakan sebuah koloni Yunani di Pulau Sisilia. Ketika mereka akan mempertahankan hak atas tanah yang diambil paksa oleh pemerintah yang ada di Tirani. Kemudian,
masuk pada persuasi pada zaman pertengahan, di mana pada abad pertengahan ini, yaitu sekitar 400 hingga 1400 sebelum Masehi, retorika mengalami kemunduran yang luar biasa. Hal ini dikarenakan para kaisar tidak senang mendengar orang yang pandai berbicara, sehingga membuat retorika tertarik mundur ke belakang. Dan yang terakhir, persuasi pada zaman modern. Persuasi pada zaman modern ini berakar dari zaman Renaissance, di mana pada zaman ini Renaissance dihubungkan dengan retorika modern. Adapun tokoh yang berperan dalam menghubungkan antara Renaissance dengan retorika modern adalah Roger Bacon pada tahun 1214 hingga 1219. Pada zaman ini, muncullah salah satu pemikiran yang sangat penting dalam studi retorika, yaitu penguasaan pengetahuan tentang proses psikologis. Dalam retorika ini, semestinya menggunakan rasio dan imajinasi untuk menggerakkan kemauan audiens secara lebih baik lagi. Adapun rasio, imajinasi, dan kemauan merupakan aspek-aspek psikologis yang sangat penting dalam sebuah retorika. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai sejarah komunikasi persuasif. Semoga bisa dipahami ya. Sekianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.